ada di dalam Yesus Kristus. Ini adalah hal penting di dalam kekristenan, yaitu tentang apa yang kita yakini bahwa percaya kepada Yesus kita pasti selamat. Sebelum kita membahasnya, saya mau kita lihat dulu di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat ini berbicara bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Ini yang saya mau kita bahas. Sebenarnya apa itu keselamatan? Dan kenapa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus? Nah, untuk memahami hal ini dengan jelas, kita harus melihat mulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-1. Di dalam Kejadian pasal yang ke-1, sini berbicara tentang penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu sebelum semuanya ini ada, termasuk manusia. Kita lanjut. Next. Nah, yang perlu kita pahami dulu, Allah itu adalah Maha, yaitu Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Tahu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Dia menciptakan bumi yang kita tempati ini dengan perkataan atau firman. Ketika Dia katakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan terang itu dibuat untuk membedakan siang dan malam. Kita lihat bahwa Allah itu sangat Maha Kuasa, sangat besar, sehingga ngomong saja terjadi sesuatu yang sangat teratur. Semuanya teratur dari dulu sampai hari ini. Terus yang kedua, di hari yang kedua, waktu Allah menciptakan cakrawala atau langit untuk memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan Allah menamai cakrawala itu langit. Pasal 1 ayat 6-8 dia katakan begini, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Di hari ketiga, Allah mengumpulkan air yang di bawah langit itu pada satu tempat sehingga kelihatannya kering. Dan yang kering dinamainya darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Dan juga Allah menciptakan pohon-pohon dan tanaman yang berbuah, yang berbiji, yaitu dengan perkataan firman. Hari keempat, Allah menciptakan benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Dan benda penerang itu menjadi masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun, yaitu matahari dan bulan. Matahari Dia taruh untuk menerangi siang, dan bulan untuk menerangi malam. Dan semuanya itu diciptakan begitu baik, sangat baik, dan teramat baik. Dan selanjutnya pada hari kelima, Allah menciptakan makhluk hidup di air, dan burung-burung yang berterbang melintasi cakrawala, dan binatang laut yang besar. Dan berfirman, berkembang biaklah, penuhilah air dan laut, dan burung bertambah banyaklah. Setelah Dia cipta, Dia perintahkan mereka ada, Dia juga perintahkan supaya berkembang biak, bertambah banyak, sehingga semua binatang itu bertambah terus sampai hari ini. Kita mancing terus ikan di laut, ada terus dia di situ. Karena dia bertambah banyak. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang sudah Allah ciptakan dari dulu tidak akan pernah musnah sebelum dunia ini musnah. Apa yang sudah Allah tetapkan itu harus ada selama dunia ini ada. Itu tidak akan pernah sirna, kecuali dunia ini sirna nanti.
Terus yang berikut, di hari ke-6. Nah, kita melihat hari ke-6 Allah memerintahkan bumi untuk mengeluarkan segala jenis makhluk. Itu di Kejadian pasal 1 ayat 24. Segala makhluk hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, Allah menciptakan semua itu di muka bumi, sekali lagi dengan berfirman. Nah, di hari ke-6 juga, setelah semuanya itu Allah ciptakan dengan berfirman atau perkataan, tiba saatnya Allah menciptakan manusia dengan ide dan cara yang berbeda, tidak sama dengan yang lain. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian inilah yang saya mau kita perhatikan dengan serius, yaitu bagaimana ketika segala yang ada ini Allah ciptakan dengan perkataan, dengan berfirman, semuanya ada. Betapa hebatnya Allah menciptakan itu. Tetapi manusia Dia ciptakan tidak seperti yang lain. Tidak, jadi tidak seperti itu. Tetapi Allah membentuk manusia itu. Dari sinilah titik terang kita akan memahami tentang keselamatan di dalam Yesus. Kita maju selangkah lagi. Nah, yang pertama, manusia diciptakan paling spesial, dibentuk langsung oleh Allah dari dua sumber, yaitu debu tanah dan nafas yang dihembuskan Allah ke dalam hidung manusia. Seperti kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7, dia katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kemudian Ia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini yang pertama yang kita perhatikan tentang kita manusia. Dan yang kedua, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi kita manusia tidak seperti ciptaan yang lain. Kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Maksudnya apa? Yaitu manusia memiliki kualitas atau standar Allah yang bisa menjadi rekan atau partnernya Allah. Jadi manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, yaitu manusia itu bisa ada di lingkungannya Allah. Nah, manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, karena dianggap layak tadi buat Allah, akhirnya kepada mereka diberinya kuasa atas seluruh bumi dan atas segala yang sudah Allah ciptakan. Kalau kita perhatikan di ayat 26 ini, dia katakan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, pernyataan ini kita melihat dengan sangat jelas bahwa manusia itu diciptakan Allah memang jadi rekannya Tuhan, partnernya Allah, layak dipercaya oleh Tuhan, karena memang Allah membuat mereka seperti atau segambar, serupa dengan Allah, punya cara berpikir mental yang baik. Nah, ini adalah dasar yang penting untuk kita melihat keselamatan itu apa sebenarnya. Yaitu karena waktu Allah menciptakan manusia, manusia itu adalah orang-orang yang layak ada di lingkungannya Allah. Sehingga apa yang sudah Allah ciptakan, Dia percayakan manusia itu untuk mengelolanya, yaitu seluruh bumi dan semua yang sudah Dia ciptakan. Dan inilah wujud awal kita manusia, yaitu diciptakan jadi temannya Tuhan, jadi rekan, jadi partner, sehingga kepada mereka pun diberi kepercayaan, yaitu menguasai bumi. Jadi manusia ini awalnya itu jadi rekannya Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
sehingga manusia itu diberi kepercayaan oleh Tuhan. Bahkan selanjutnya di bagian yang keempat, Allah juga menyiapkan tempat yang sangat layak untuk manusia, yaitu Taman Eden, untuk diusahakannya. Jadi manusia yang sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dia mau juga mereka memiliki tempat yang layak. Allah betul-betul mempersiapkan tempat yang layak buat manusia yang dia ciptakan ini. Kenapa? Karena manusia itu segambar dengan Allah atau serupa dengan Allah. Makanya Allah menciptakan Taman Eden. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan di Kejadian pasal 2 ayat 8, dia katakan begini. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi sebelum manusia yang sudah dia ciptakan seturut rupa dan gambar dia juga sudah menciptakan tempat yang sangat baik, yang sangat layak untuk manusia tinggal. Bahkan dikatakan di situ banyak sekali bahan makanan. Apa saja ada di situ. Jadi manusia itu pada awalnya itu adalah orang-orang yang bergaul dengan Allah. Jadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, atau ya temannya Tuhan.